Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sabahul khair. Sabahun. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat nggih Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Iya. Ini Bapak ada 2 soft ya. Oke, kita absen terlebih dahulu Pak Agus Santoso. Pak Agus. Bu Ambar izin ya. Bu Andi Endang hadir. Bu Astuti hadir. Alhamdulillah. Bu Bekti Rianti. Bu Devi izin ya. Bu Dwi Yuliarti hadir. Alhamdulillah. Bu Eri Yuliani Putri. Bu Eri pun rawuh. Oh izin. Bu Erni Maija hadir. Alhamdulillah. Bu Eti Puji hadir. Bu Etika izin. Sakit apa izin? Izin. Bu Handayani hadir. Pak Harsono hadir. Bu Heni Yuniarti hadir. Bu Hikmastuti hadir. Bu Lis Ismiyati hadir. Pak Muntorik belum. Bu Musinem hadir. Pak Muslih izin ya. Pak Pujiarto hadir. Bu Purbaningsih hadir. Bu Rasmini belum. Bu Retni Astuti hadir. Bu Rohani, Bu Rosidah hadir. Mana Bu? Mana Bu Rosidah? Oh, Masya Allah. Sehat ya Bu ya? Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ini ya walafiyah ya. Alhamdulillah. Bu Salbiah hadir. Bu Siti Khotijah hadir. Bu Siti Nuryati hadir. Bu Siti Rahayu hadir. Bu Siti Sarifah hadir. Bu Siti Sugianti, Bu Siti Surya hadir. Pak Sugi Hartoyo hadir. Pak Suharjo belum. Bu Sukarni hadir. Bu Sumarsih hadir. Pak Suparman, Pak Supriyo hadir. Bu Surati hadir. Pak Wargono hadir. Bu Wasmiati hadir. Bu Wigati Ningsih hadir. Pak Aris hadir. Bu Yeti hadir. Bu Subekti hadir. Alhamdulillah. Bu Siti Nurhayatun hadir. Bu Sri Sugiyarti, Bu Neni Yudianti, Bu Yulianti hadir. Pak Rohadi hadir. Alhamdulillah. Bu Meizer belum ya. Bu Mei Nurhayati, Pak Sugeng belum ya. Bu Wiji Astuti
Ada yang belum dipanggil, Bapak, Ibu-ibu? Siapa? Sudah ya? Sampun nggih, sedaya nggih. Nggih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Nggih. Bapak, Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali akan melanjutkan ya. Kajian kita masih pada bab yang kedua. Kita mulai membahas tentang kandungan bab ya. Bab yang judulnya adalah keutamaan tauhid atau keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ya, terakhir kita masih membahas kandungan yang pertama, ya, yaitu yang disebutkan oleh penulis. Beliau menyebutkan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memiliki karunia yang begitu luas, ya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang kemudian beriman kepada Allah, ya, tidak berbuat syirik, nanti akan dijamin masuk surga, ya. Sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan ketika di dunia. Makanya kemarin kita sebutkan gitu ya, surga pun itu ada pintu-pintunya, ya. Alias maknanya juga adalah bagaimana kesempatan seseorang, ya. Jadi Allah memberikan kesempatan orang itu masuk surga dari berbagai macam bentuk amalan. Tidak hanya satu amalan saja. Tapi banyak amalan yang bisa membuat atau menjadikan orang masuk ke dalam surga. Makanya kemarin kita sebutkan ada babus sholah, ya, pintu sholat, ya. Jadi itu Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang punya amalan yang baik, yang istimewa berkaitan dengan sholat. Ya. Para ulama mengatakan maksudnya adalah di samping orang itu melakukan sholat yang wajib dengan baik, ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Ya. Ini kan kesempatan, ya. Orang kemudian memasuki surga dari amalan berupa sholat. Tetapi mungkin ada orang yang sholatnya biasa-biasa saja, kan gitu, nggih. Tapi dia bisa melakukan amal yang lainnya yang lebih baik umpamanya. Makanya ada pintu lagi yang namanya babus siam umpamanya, ya. Pintu puasa yang disebut dengan babur royan, ya. Itu bagi orang-orang yang melakukan puasa yang wajib dan ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Kemudian nanti ada babul jihad, babul ilm, ya, pintu ilmu, itu nanti ada kaitannya juga dengan zikir, ya. Nanti ada bab apalagi babul birrul walidain, ya. Jadi memang ini menunjukkan apa? Luasnya karunia Allah. Jadi Allah itu sangat menginginkan hambanya itu masuk surga. Makanya disebutkan di dalam hadis, rahmat Allah itu mendahului ghadabuh. Ghadab itu artinya murkanya, ya. Jadi rahmat Allah itu lebih dahulu mendahului daripada murkanya Allah. Jadi Allah itu lebih menginginkan kebaikan kepada hambanya. Tinggal nanti kembali kepada hambanya, ya. Dia
melakukan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat atau tadi karunia Allah atau tidak, kan gitu ya. Jadi karunia Allah itu akan diraih juga ada sebab-sebabnya ya. Ya di antaranya adalah keimanan ya. Orang itu beriman kepada Allah, kemudian keimanannya itu diwujudkan di dalam ucapan ya. Keimanannya juga diwujudkan di dalam perbuatan, melakukan ketaatan ya, dan juga menjauhi yang namanya larangan. Jadi ini sebab-sebab yang orang akan mendapatkan karunia dari Allah. Bukan pinginnya mendapatkan karunia Allah tetapi amalannya bertolak belakang. Ya ini nanti tidak akan sampai, tidak akan mendapatkan karunia Allah. Jadi memang sudah menjadi sunnatullah. Allah itu menjadikan sesuatu itu biasanya ada sebabnya. Orang ingin masuk surga itu pun juga ada sebabnya yang menyebabkan orang masuk surga ya keimanan, amal soleh. Ya orang yang masuk neraka pun juga ada sebabnya karena tadi kekafiran, kemusyrikan, kemaksiatan. Jadi sudah ada sebab dan akibatnya. Tinggal kita manusia itu memilih. Ya. Dan di poin yang pertama ini menyebutkan bagaimana keimanan ya yang tidak digugurkan atau dikotori dengan kesyirikan itu akan menyebabkan orang masuk surga mendapatkan karunia yang begitu besar. Ya. Makanya di antara nama Allah itu kan apa? Asy-Syakur, atau mungkin pernah mendengar nama Allah Asy-Syakir, yang maha mensyukuri alias membalasi ya. Allah itu maha membalasi hambanya ya. Ya, Asy-Syakir itu yang bersyukur maksudnya adalah membalasi amal hamba. Walaupun amal hamba itu sedikit tapi itu dibalasi oleh Allah dengan karunia yang begitu besar. Itu makna Asy-Syakir ya. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha membalasi amal ya. Ya kalau kita bandingkan antara amal yang nanti dilakukan oleh seorang hamba dengan surga yang Allah akan siapkan bagi orang yang beriman itu nggak sebanding. Nggak sebanding. Ya manusia itu amalnya sedikit, dosanya banyak, tapi kemudian Allah membalasi amal itu dengan balasan yang begitu besar. Ya. Ini poin yang pertama. Kemudian kita akan lanjutkan ke poin yang kedua. Di sini disebutkan adalah banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini halaman 10 nggih. Ya, halaman 2 yang buku satunya halaman 22 ya. Di sini Allah penulis menyebutkan banyaknya pahala tauhid di sisi Allah ya. Jadi keimanan ya, ini sekali lagi menyebutkan akan keistimewaan dari tauhid. Jadi keimanan yang ada di dalam hati, keyakinan yang benar, ya, yang murni di dalam hati itu akan memiliki pahala yang besar yang akan menjadikan timbangan nanti di akhirat itu berat ya, timbangan kebaikan. Nah, ini kalau di dalam keterangan dari poin yang kedua ini disebutkan dari mana ya penulis menyebutkan bahwasanya tauhid itu pahalanya banyak ya, alias tauhid ini nanti akan yang menjadikan timbangan amal kebaikan hamba itu menjadi berat ya. Ini adalah dari hadis yang sudah kita bahas ya. Dari hadis yang sudah kita bahas di situ ada kalimat malat bihinna la ilaha illallah. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Kalau di buku yang ini halaman 10, berarti yang satunya halaman 21 mungkin ya, atau 22. 22. Nah, di situ disebutkan
hadis yang menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa meminta kepada Allah diajari suatu zikir, ya, kalimat yang di dalamnya berisi zikir dan doa, ya. Dan ternyata yang diajari adalah kalimat tauhid, ya, kalimat la ilaha illallah, yang mana kalau ditimbang kalimat tauhid la ilaha illallah dengan langit yang 7 ditambah dengan bumi dan juga penghuninya, tetap berat apa kalimat tauhid, ya. Ini kan menunjukkan bagaimana kalimat tauhid, maksudnya kalimat tauhid ini orang yang mengucapkannya, meyakininya dengan benar gitu ya, kemudian dipraktekkan di dalam amal ibadah, ya, itu akan menjadikan apa kalimat tauhid itu punya timbangan yang berat. Dan ini nanti juga ada kaitannya dengan keimanan seorang hamba tentang hari akhir. Kan rukun iman ada berapa? Ada 6 kan ya. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab, ya, kemudian kepada Rasul. Yang kelima yaumil akhir, ya, atau yaumil kiamah. Orang mengimani akan hari kiamat. Dan keimanan kepada hari akhir atau hari kiamat, ya, hari kiamat itu ya bagian dari hari akhir, ya. Dan dikatakan oleh para ulama, permulaan dari keimanan kepada hari akhir itu termasuk juga adalah orang meyakini akan adanya alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam kubur, ya. Jadi dikatakan alam barzakh itu adalah muqaddimah. Muqaddimah itu ya pendahuluannya dari alam akhirat. Sebelum nanti terjadi hari kiamat, kemudian di situ apa namanya? Masuk ke alam akhirat, ada antara alam dunia dan alam akhirat itu adalah alam barzakh. Dan termasuk keyakinan yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah meyakini akan adanya apa? Nikmat dan azab kubur, ya. Jadi nikmat dan azab kubur itu ada, ya. Dan itu disebutkan di dalam hadis, ya. Di antara hadisnya umpamanya mungkin ibu-ibu atau bapak pernah mendengar Nabi pernah melewati 2 kubur gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan penghuni dari kubur ini sedang disiksa. Dan Nabi mengatakan wa innahuma la yu'adzaban fi kabirin, ya. 2 penghuni kubur ini lagi disiksa bukan karena dosa besar. Ya, bukan karena dosa besar. Apa dosa yang dilakukan? Yang satunya adalah yastatir min baul, ya. Tidak kemudian ketika dia buang air kecil tidak kemudian apa? Tidak membersihkan atau tidak kemudian dia menjaga dirinya gitu ya. Alias apa ketika buang air kecil, airnya itu ya nyiprat ke bisa bajunya atau ke anggota tubuhnya, ya. Dan ini kan najis gitu ya, apalagi nanti dibuat sholat dan seterusnya, ya. Nah ini ya sebabnya adalah la yastatir, orang itu tidak kemudian menjaga dirinya sehingga ketika buang air kecil dia apa namanya terkena air kencingnya itu. Atau yang kedua adalah karena suka mengadu domba, ya. Karena yamshi bin namimah. Orang suka mengompor-ngompori, memprovokasi gitu ya. Supaya orang lain itu saling apa? Saling bermusuhan, saling bertikai. Jadi itu diantara dalil-dalil dan yang lainnya ada, ya. Umpamanya di dalam Al-Qur'an jelas disebutkan, ya. An-naru yu'radun, ya. Ini balasan bagi Fir'aun, ya.
Fir'aun itu sebelum nanti di akhirat diazab di neraka, di kuburnya sudah disiksa, diperlihatkan yu'rad, ya. Diperlihatkan, ditampakkan apa? Nar, ya, neraka. Ya, ini kan sudah bentuk dari apa? Dari siksa, ya. Ini azab kubur, atau termasuk juga nikmat kubur pun ada, ya. Bagi orang-orang yang punya beramal soleh ketika di dunia, nanti di kuburnya akan diluaskan, ya, akan diterangi, ya, akan ditemani dengan amal kebaikannya, ya. Ini harapan kita, ya. Di kubur pun kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka termasuk juga keimanan kepada hari akhir itu adalah meyakini akan adanya mizan. Apa itu mizan? Timbangan, ya. Nah, mungkin sedikit kita akan membahas tentang mizan ini, ya. Mizan alias timbangan. Timbangan apa niki, Bapak Ibu? Timbangan amal, ya. Bentuknya seperti apa? Seperti timbangan jago atau timbangan digital? Kalau di dalam hadis ini ada sebetulnya, ya, keterangan dari para ulama, timbangan di hari akhir itu dikatakan laha al-mizan lahu kifatan, ya. Timbangannya itu nanti punya dua apa ini namanya? Bukan anak timbang, apa namanya? Timbangan jago. Ya, ini disebutkan. Ya, mungkin pernah melihat timbangan pengadilan itu, ya. Laha kifatan, punya dua daun timbangan. Nah, disebutnya adalah daun timbangan, ya. Ya, wallahu alam, ini hanya sekadar gambaran gitu, ya. Jadi punya dua timbangan, ya. Ya seperti timbangan emas, ya. Ini kifatan itu maksudnya dua daun timbangan, yang satu untuk menimbang kebaikan dan yang satu untuk keburukan, ya. Ya. Nah, kalau kita ditanya kira-kira yang ditimbang itu apanya, Bapak Ibu? Amalnya kah? Ataukah orangnya yang ditimbang? Ataukah catatan amalnya? Nah, kira-kira yang mana? Pak Wargono apa? Catatannya? Bukan orangnya? Bukan. Orangnya juga kurus. Oh. Berarti enak nanti yang gemuk gitu, ya. Nanti timbangan kebaikannya berat berarti gitu. Kasihan yang kurus kan gitu, ya. Ya. Ini kita akan sedikit membahas karena memang para ulama itu sebetulnya ada 4 pendapat, ya. Ada 4 pendapat, ya. 300. Ini saya bawakan keterangan dari buku yang lain, ya, berkaitan dengan mizan, ya, timbangan. Maksudnya kenapa kok disebutkan seperti ini? Karena memang supaya kita betul-betul yakin gitu, ya, karena ini berkaitan dengan rukun iman. Kita meyakini betul bahwasanya amal atau kebaikan itu nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di antara dalil yang menyebutkan, ya, bahwasanya kebaikan itu akan ditimbang, ya, tadi surat apa? Di dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9, ya. Ini diantaranya adalah surat Al-Qari'ah. Ya, ini kan mungkin ayat yang kita sama-sama hafal semua gitu, ya. Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9 ini secara jelas menunjukkan amal itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, ya. Apa bunyi ayatnya? Fa amma
man saqulat mawazinuh. Apa artinya? Fa amma man saqulat mawazinu. Fa amma adapun man saqulat yang apa? Saqulat itu artinya yang berat. Mawazinu timbangannya, ya. Siapa yang berat timbangannya? Maksudnya timbangannya di sini adalah timbangan kebaikannya. Siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, fa amma man saqulat mawazinu, apa kata Allah? Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka dia akan mendapati balasan, mendapatkan kehidupan. Aisyah itu kehidupan radiyah. Radiyah itu yang diridhoi, alias merasa cukup, alias dibalasi oleh Allah dengan balasan yang begitu banyak, ya, yang tidak ada batasnya, sampai orang itu merasa cukup. Kenikmatan yang melimpah ruah. Kapan itu? Di surga. Kalau di dunia ya ada kenikmatan atau tidak? Ada kenikmatan kan gitu nggih. Makanan-makanan yang nikmat, ya. Kesehatan, atau kemudian kalau bapak-bapak ya kegantengan gitu ya. Kalau ibu-ibu ya cantik, ya. Atau tempat tinggal yang luas, yang megah, yang nyaman. Itu kenikmatan dunia, kendaraan yang bagus gitu ya. Tetapi kan kenikmatan dunia itu ada masanya, ada batasnya. Bahkan bisa jadi mungkin orang punya harta banyak, rasanya apa? Masih nggak cukup terus gitu ya. Ya namanya dunia seperti itu ya. Dapat harta yang melimpah, tetapi ya tetap ingin terus. Ya itu seperti itu. Jadi kenikmatan dunia itu nggak kekal dan tidak menyebabkan orang itu merasa cukup. Beda dengan kehidupan atau kenikmatan nanti di akhirat, di surga. Aisyah radiyah, ya, kehidupan yang orang itu akan menjadikan merasa cukup. Yaitu siapa? Orang yang timbangan kebaikannya lebih berat. Namun, lanjutannya apa? Wa amma man khaffatnya. Jadi kata-kata sakulat itu lawannya adalah khaffat, ya. Sakulat itu berat, kalau khaffat itu ringan. Maksudnya apa di sini? Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang timbangan kebaikannya itu lebih ringan, alias yang buruknya itu lebih berat kan gitu ya. Nah, lebih berat atau maksudnya ringan, lebih ringan kebaikannya alias lebih berat keburukannya. Apa balasannya? Fa ummuhu hawiyah. Maka ummuhu, ummun, apa ummun? Ummi. Ibu. Ibu itu maksudnya apa di sini? Tempat kembali. Ya namanya anak itu kan biasanya walaupun mungkin merantau jauh di sana di luar negeri umpamanya, ya kan punya punya kerinduan, ingin kembali ke kampungnya, ketemu sama orang tuanya. Maka ini digambarkan tempat kembalinya adalah hawiyah, yaitu neraka yang apinya menyala. Tempat kembali, ya ibu kan bernaung juga gitu ya. Tempat kembalinya kok malah ke tempat yang mengerikan kan gitu. Ini kan gambaran bagaimana neraka itu sesuatu yang memang mengerikan kan gitu. Dan itu tadi Allah siapkan bagi yang timbangan keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi ini kan bagaimana Allah menyebutkan memang timbangan atau amal itu memang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Dan ini nasihat untuk kita semuanya, peringatan bagi kita semuanya. Bagaimana ya kehidupan di dunia itu adalah waktu di mana kita untuk memperbanyak amal kebaikan supaya nanti ketika ditimbang ternyata yang lebih berat apa? Kebaikannya. Ya. Allah juga berfirman apa? Wa tazawwadu, dan carilah bekal yang banyak, ya. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan, amal ibadah, amal soleh, ya. Ya diantaranya adalah dengan kita thalabul ilm, ngaji, itu ya bentuk dari kita menyiapkan bekal, ya, amal kebaikan, ya. Termasuk juga amal-amal yang lain, ya. Ya seperti kemarin kita sebutkan, pintu-pintu surga itu adalah jenis-jenis amalan-amalan yang utama, ya. Termasuk zikir, ya. Nanti juga disebutkan apa, ada 2 zikir kalimat yang itu mudah diucapkan tetapi punya apa? Timbangan yang berat, ya. Ini juga menyebutkan akan adanya mizan ini, ya, akan adanya timbangan amal, ya. Ini di dalam hadis, ya, kalimatani habibatani ila rahman, 2 kalimat yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, khafifatani 'ala lisan, tetapi ringan untuk diucapkan, sakilatan. Nah, ini ada muncul lagi kalimat sakilatan, sakilat, ya. Tapi memiliki timbangan yang berat, ya. Apa kedua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat ringan, ya. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, pujian milik Allah, atau aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim, maha suci Allah, engkau maha agung. Ini kan pendek, ringan, singkat, tapi punya pahala yang besar. Jadi ini apa namanya? Ya amalan ringan tetapi punya pengaruh yang besar. Ya termasuk tadi kalimat la ilaha illallah, ya. Zikir kalimat la ilaha illallah, ya. Atau digabungkan gitu, ya. 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wah, ini yang kita kayaknya ringan tetapi memang itu punya tadi pahala yang besar. Dan semuanya ini menunjukkan akan adanya mizan. Nah, tadi kalau kita ditanya yang ditimbang itu apanya? Apakah amalnya, ataukah catatannya, ataukah orangnya? Ini para ulama ada empat pendapat. Ada 4 pendapat. Tapi semuanya ini menunjukkan memang semuanya ditimbang, ya. Pendapat yang pertama mengatakan adalah yang ditimbang itu amalnya. Jadi pendapat yang pertama yang mengatakan apa? Yang ditimbang itu apa? Amalnya. Loh, amal hamba kan sesuatu yang nggak nampak kan gitu, ya? Ya nggak? Orang melakukan ibadah sholat, dia akan mendapatkan pahala. Apakah kemudian kan itu nggak ada wujudnya, ya? Bagaimana kok ada yang mengatakan amalnya yang ditimbang? Maka maksudnya adalah nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan amal itu ada wujudnya. Allah jadikan amal itu ada wujudnya. Wujudnya seperti apa? Wallahu alam. Ya bisa jadi bentuknya adalah bentuk dari manusia juga bisa, ya. Ada wujudnya, ya. Dan kira-kira ketika Allah umpamanya menjadikan amal itu ada wujudnya, mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala.
Karena di dalam hadis yang lain nanti disebutkan ya, pada hari kiamat itu yang namanya al-maut, apa itu al-maut? Kematian. Itu nanti dihadirkan nanti di hari kiamat itu dengan sosok seekor kambing. Ini di dalam hadisnya seperti itu. Kematian itu didatangkan pada hari kiamat dengan sosok seekor kambing, yang mana kemudian kambing itu disembelih. Alias apa? Sudah tidak ada lagi yang namanya kematian. Ngeri nggak ini? Ya ngeri. Kalau kemudian orang itu tempat kembalinya ke neraka, berarti selama-lamanya bisa jadi orang-orang yang orang-orang yang musyrik, yang kafir, yang tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan kekal di dalam neraka. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, ya bisa jadi ada yang kemudian dibalasi karena dosanya, diazab di neraka, tapi kemudian nanti diangkat gitu ya ke surga, ya, atau mendapatkan syafaat dari Nabi, atau mendapatkan syafaat dari orang-orang yang beriman, ya. Tahu umpamanya ada orang yang sudah masuk surga, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk melihat neraka, apakah ada di neraka orang-orang yang beriman, ya. Maka orang itu akan melihat, oh ternyata ada orang yang beriman, maka diajak atau diangkat, ya. Itu syafaatnya orang-orang yang beriman, ya. Ya, wallahu taala alam, kita tidak ada yang menjamin siapa yang duluan masuk surga. Ya nanti bisa saja, ya. Kalau umpamanya ada yang masuk surga gitu ya, kemudian ternyata mendapati dulu temannya atau keluarganya, ya, kok ternyata di neraka, maka itu bisa orang itu istilahnya memberikan syafaat, mengangkat, ya. Tetapi tentunya syafaat itu tidak berlaku ke semua orang, tidak, ada syarat-syaratnya, ya. Ada di antara syaratnya adalah izin dari Allah, izin bagi orang yang memberi syafaat atau yang diberi syafaat. Di antaranya adalah yang diberi itu juga harus dalam keadaan dulu meninggalnya dalam keadaan mukmin, ya. Jadi kalau yang tidak mukmin, dia tidak akan mendapatkan pertolongan gitu dari orang mukmin, ya. Umpamanya dia punya saudara gitu ya, atau mungkin orang tua yang ternyata meninggalnya dalam keadaan tidak beriman, maka ketika akan menolongnya ya tidak bisa karena tidak memenuhi syarat. Ini bagaimana keimanan itu adalah istilahnya ya, kalau kita ya harga mati gitu ya. Jangan sampai orang itu meninggal kecuali dalam keadaan beriman, mukmin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal mati kecuali dalam keadaan beriman. Itu nggak bisa ditawar-tawar, karena keimanan itulah yang akan tadi diantaranya mendapatkan karunia yang luas dari Allah, termasuk juga adalah keimanan itulah yang kemudian menjadikan timbangan kebaikan juga nanti akan menjadi berat, ya. Jadi pendapat yang pertama yang ditimbang adalah amalnya, dan bisa dan bentuknya ya wallahu a'lam. Allah bisa tampakkan atau wujudkan amal tersebut, ya. Ini ada dalilnya, ya, ya. Seperti contohnya Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, ya. Nanti Al-Quran itu pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Nah, bacaan Al-Quran itu kan amal, ya. Tapi ternyata bacaan itu nanti akan memberikan syafaat bagi pembacanya, ya. Ya bisa saja nanti Allah tampakkan, wujudkan amal berupa bacaan sholat itu dengan wujud makhluk tertentu kan gitu ya, atau wujud manusia yang itu kemudian menolong siapa? Pembaca Al-Quran, ya. Jadi pendapat pertama adalah mengatakan amalnya.
Kemudian ada yang pendapat yang kedua itu yang ditimbang itu adalah apa? Al-amil atau orangnya. Di sini al-amil itu orangnya, ya. Orangnya yang ditimbang. Orangnya yang ditimbang. Loh, berarti nanti tadi kalau yang gemuk gitu ya, berarti dia timbangannya berat kebaikannya. Apakah seperti itu? Kalau yang kurus berarti Timbangnya sedikit. Timbangnya sedikit. Apakah seperti itu? Tidak, ya. Ini ada hadisnya, ya. Innahu la ya'tir rajulul 'azimus samin, ya. Nanti pada hari kiamat itu ada orang, ya, yang datang dan orang itu azim. Azim itu besar, ya. As-samin, samin itu gemuk, ya. Yaumal qiyamah, ya. Pada hari kiamat la yuzan indallah, tetapi ketika ditimbang, ini dalil yang melandasi pendapat yang kedua, ya. Kalau yang ditimbang itu orangnya, ya. Pada hari kiamat akan ada seseorang laki-laki yang besar, gemuk, ya. Tetapi ketika ditimbang la yazinu indallah janaha ba'udah, tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Badannya gede, gemuk, tetapi ketika ditimbang ringan, nggak lebih berat dari sayap. Ada yang pernah tahu beratnya berapa? Sayap seekor nyamuk. Nyamuknya saja sudah sangat ringan. Ini kok nggak sampai seberat sayap seekornya nyamuk. Berarti apa? Bukan pengaruh dari bentuk, tetapi ya apa yang ada dari amalannya, kan gitu, ya. Tetapi ini dalil yang menunjukkan orangnya yang ditimbang. Jelas nggih niki Bapak Ibu-ibu? Ya. Maka kemudian dikatakan kepada orang tersebut, iqra'u, ya, bacakan bagi orang itu, falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, ya. Tidak ada pada hari kiamat ini enggak bermanfaat, istilahnya amal, ya, yang telah dilakukan oleh orang tersebut, ya. Maksudnya ketika dia di dunia beramal kebaikan tetapi mungkin karena dibarengi dengan ria, ya, mengharap pahala bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia enggak mendapatkan ganjaran di akhirat dari amal kebaikannya, ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah yang ditimbang itu as-suhuf atau catatan amal, ya. Catatan amal. Ini pendapat yang ketiga, catatan amalnya yang ditimbang, ya. Dalilnya apa? Ini ada di dalam hadis, ya. Ini juga berkaitan dengan keutamaan tauhid. Jadi ini hadisnya agak panjang, disingkat saja. Intinya adalah nanti hari kiamat ada orang yang datang dengan dosa yang begitu banyak. Dikatakan dosanya itu berlembar-lembar sampai disebutkan di dalam hadis 9 tis'atan wa tis'ina sijillan. Ada 99 lembaran. Isinya dosa semuanya. Dan setiap lembarnya itu bukan selembar kayak buku gini, ya. Tetapi dikatakan setiap lembarnya itu apa? Mithla maddal basar. Selebar sejauh mata memandang. Berapa kilo itu, ya? Ya, sejauh mata memandang itu satu lembarnya. Isinya keburukan, dosa semua. Dan itu enggak hanya satu lembar. Berapa? 99. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu pernah mendengar yang namanya hadisul bitokoh. Hadis bitokoh namanya. Ini namanya hadisnya hadis bitokoh. Bitokoh itu apa?
Kalau bahasa Arabnya bitokoh itu kartu. Bitokoh itu lembar kecil, ya. Lembar kecil. Nah, orang ini nanti ada kaitannya dengan kenapa kok dinamai hadis bitokoh gitu ya. Nah, catatan keburukannya berlembar-lembar. Dan tadi satu lembarnya seluas apa? Mata memandang. Dan itu ada 99 lembar ya. Namun ini disebutkan di dalam hadis, ketika orang itu ditanya, apakah engkau mengakui seluruh perbuatan jelekmu, dosamu itu? Iya. Sampai orang itu kemudian dia merasa nggak ada kebaikan sama sekali yang telah diperbuat. Maka, tetapi orang ini ketika meninggal dia tidak berbuat syirik kepada Allah, alias apa? Dia yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang ini diberikan bitokoh tadi ya, kartu. Bitokoh itu ya kartu kecil ya. Tapi kartu itu ada tulisannya apa? La ilaha illallah. Ini di dalam hadis sahih ya. Dan ini hadis masyhur. Ini hadis riwayat Imam Ahmad ya. Ya, Imam Ahmad, kemudian juga Tirmidzi, Ibnu Majah ya. Ini dikatakan fa akhdara waznaka fa yaqulu ya Rabb ma hadhihi al-bitaqah ya. Allah kemudian berikan tadi kartu yang ada tulisannya la ilaha illallah ya. Ini kan yang keburukannya diletakkan di satu daun timbangan ya, yang catatan keburukan. Yang satunya ini diberi apa? Tadi bitokoh. Kartu kecil yang itu ada tulisannya apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Dan orang itu apa namanya? Bertanya kepada Allah ya. Apa ini? Apa kartu ini yang kau berikan kepadaku? Faqala innaka la tuzlam. Wahai hambaku, engkau itu tidaklah dizolimi ya. Alias seapapun perbuatan kebaikan itu pasti akan dibalas ya oleh Allah. Dan orang ini ketika meninggal, walaupun dia berbuat dosa yang begitu banyak, bertumpuk-tumpuk, tetapi dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka diberikanlah kepadanya kartu tersebut. Fatada'u as-sijillat fi kiffah. Tadi yang catatan keburukannya ditempatkan di salah satu daun timbangan. Wal bitaqah fi kiffatin, dan kartu itu diletakkan di daun timbangan yang lainnya. Apa yang terjadi? Faqashat as-sijillat wa saqulat al-bitaqah. Maka ternyata apa yang terjadi? Yang daun timbangan yang di dalamnya diletakkan bitaqah, kartu kalimat la ilaha illallah itu sakulat. Dia menjadi lebih berat dibandingkan berapa tadi? Dosa-dosa yang itu adalah apa? 99 lembar ya. Wala yaqulu ma'asmillahi syai'an, enggak ada yang bisa menandingi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi bukan ini kemudian dimaknai orang itu bebas berbuat dosa. Sing penting aku kan beriman gitu ya. Saya mengucapkan kalimat la ilallah. Kemudian saya bebas nggak usah sholat. Kan toh ada hadis yang menyebut, bukan itu ya. Siapa yang menjamin orang itu kemudian meninggal dalam keadaan mentauhidkan? Itu nggak ada yang menjamin ya. Bisa jadi dosa-dosa yang terus dilakukan itu menjadikan orang kemudian ya meningkat gitu ya. Yang awalnya maksiat biasa kemudian bisa sampai kepada tahap kesyirikan, itu bisa ya. Tapi maknanya hadis ini adalah bagaimana yang namanya keimanan tauhid itu memiliki apa? Keistimewaan, timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas niki nggih Bapak Ibu bagaimana
keimanan, tauhid, ya, termasuk zikir-zikir yang tadi berkaitan dengan kalimat tauhid, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, mensucikan Allah itu punya apa namanya beban yang berat, alias itu akan memberatkan timbangan kebaikan. Ini pendapat yang berapa? Yang kedua. Kalau yang ditimbang itu apa? Catatan. Jadi semua pendapat ini ada dalilnya, dan pelajarannya adalah itu menunjukkan bagaimana amal itu akan dipertanggungjawabkan, ditimbang, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, alias di antara keimanan kepada hari akhir itu meyakini yang akan adanya mizan, timbangan. Adapun pendapat yang keempat itu pendapat yang menggabungkan seluruh pendapat ini, alias maknanya apa? Yang ditimbang nanti di sisi Allah itu ya amalnya, ada wujudnya, ya orangnya, dan juga catatan amalnya. Itu pendapat yang keempat, ya. Jadi sebetulnya pendapat ini bukan saling berlawanan, tetapi ini sebetulnya saling menguatkan. Dalam artian apa? Yaitu akan adanya mizan, timbangan pada hari akhir, ya. Dan Nabi sudah menyebutkan, ya, amalan-amalan yang itu bisa memperberat timbangan kebaikan, dan itu bukan amalan-amalan yang sulit gitu, ya, tetapi bisa jadi adalah amalan yang ringan, yang mudah, tetapi punya timbangan yang berat nanti di hari akhir. Tapi ya itu memang butuh pembiasaan, ya. Orang zikir itu kan butuh dibiasakan, ya. Kalau nggak membiasakan ya susah. Walaupun ringan tetapi apa? Ya dia nggak melakukan itu, ya. Ya mulai dari zikir-zikir itu kan termasuk doa-doa. Dari awal kita bangun tidur itu kan sudah ada panduannya. Makanya yang termasuk yang kita kaji di sini adalah amalan sehari semalam, kan itu seharian, ya. Ya diantaranya adalah bentuk-bentuk dari wirid-wirid, zikir-zikir, doa-doa, itu semuanya sudah diajarkan, ya. Dari bangun, ya, kemudian sampai nanti mau tidur lagi, ya, itu ada wiridnya, ada zikirnya. Termasuk juga zikir pagi, petang ini yang terus kita jaga gitu, ya. Termasuk ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Kita lagi nyetir mobil mungkin gitu, ya, lagi mengendara motor bisa diiringi, dibarengi dengan zikir. Jadi apa namanya, lisan kita senantiasa, ya, istilahnya basah gitu, ya, basahnya dengan zikir, wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya, poin yang kedua, ya. Bagaimana tauhid, ya, keimanan, ya, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pahala yang begitu besar, dan itu diwujudkan atau nanti wujudnya juga adalah ketika ditimbang, maka keimanan itulah yang menjadikan malat bihinna, yang dengan kalimat tauhid itu, keimanan itu, timbangan kebaikan itu menjadi berat. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ya ada, monggo. Ini tadi disampaikan awal bahwa rahmat Allah itu mendahului. Ya, betul. Ya. Dari pada murkannya, ya. Betul. Nah, pada kalimatnya misalnya ridho ayat itu. Ridho Allah padamu. Ridho ayah ibumu. Ya, ridho Allah nanti kalau ya. Ya. Jadi nanti ada kalimat, ya. Ini
kalau tidak salah itu hadis ya. Ridallah fi ridho walidain, ya. Keridhaan Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Wasahtullah, dan murkanya Allah itu juga terletak pada murkanya orang tua. Jadi hadis ini nanti ini berkaitan dengan keutamaan dari birrul walidain, ya. Keutamaan orang itu berbakti kepada orang tua. Jadi orang tua itu ya di dalam syariat kita punya apa? Punya kedudukan yang tinggi, ya. Sampai tadi keridhaan Allah itu dikaitkan dengan keridhaan orang tua, ya. Makanya ketika kita sebagai seorang anak gitu ya, punya orang tua, ya bagaimana kita mencari ridhonya Allah diantaranya dengan kita apa? Ya berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, sehingga orang tua itu ridho dengan apa yang kita perbuat, dan itu akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita membuat orang tua kita apa? Marah, jengkel, kan gitu. Karena itu bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan termasuk bentuk dari birrul walidain adalah ya kita taat gitu ya, patuh kepada orang tua. Dan ini sebetulnya sesuatu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Termasuk juga hadis ini nanti faedahnya juga ke orang tua gitu ya. Dalam artian apa? Kalaupun ada anak kita yang mungkin, ya anak kan ada juga yang nggak manut gitu ya. Ada kalanya anak itu mungkin apa namanya membuat jengkel orang tua gitu ya. Ada atau tidak? Ya, sudah dididik dengan baik tapi kok ternyata apa? Ya menyakiti, melawan, bahkan mungkin berani mengucapkan kata-kata keras gitu. Ini kan sangat menyakitkan. Maka orang tua sifatnya apa? Ya bersabar. Jangan sampai kemudian terucap di dalam ucapan orang tua itu sesuatu yang mencelakakan orang anaknya. Ini kan kadang-kadang saking marahnya orang tua kan gitu ya, sampai apa? Kono cilaka kan gitu. Ada nggak seperti itu? Kadang-kadang itu terucap dari orang tua. Nah, ini bisa jadi apa? Ya karena ucapan orang tua, apalagi seorang ibu gitu ya, mengucapkan, mendoakan keburukan kepada orang, bisa jadi betul terjadi anaknya cilaka dan seterusnya. Ya nanti malahan apa? Ya kita sedih juga ketika anak kita cilaka kan gitu. Maka semarah apapun ya bagaimana kita tetap bersabar gitu ya, kita doakan kebaikan, jangan didoakan sesuatu yang mencelakai kan gitu. Ya bagaimanapun itu juga tetap anak kita. Dan itu bisa menjadi koreksi kita. Mungkin kita selama ini mendidiknya belum baik kan gitu. Ada mungkin kesalahan-kesalahan juga dari diri kita, sehingga kita tidak buru-buru gitu ya untuk tadi ya cilaka ngono atau kemudian minggat gitu ya, minggat beneran nggak balik. Bingung juga kan ya. Jadi ini hadis ya kembalinya bisa ke anak juga bisa kembali kepada orang tua, agar tadi jangan sampai kemudian membuat marah dan tadi mendoakan keburukan, dan itu Allah ya nanti akan ijabahi, ya akan ijabahi. Yeah. Itu berkaitan dengan apa namanya ya ridho dan ya apa namanya kalau tadi kaitannya apa luasnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini banyak sekali ya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan azab kepada suatu kaum itu sebelum Allah itu menjelaskan ya, menjelaskan perkara-perkara yang baik atau perkara-perkara yang buruk. Ada rasul yang diutus, ini bentuk dari rahmat
Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah di dalam pahala. Orang berbuat baik itu bisa Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan di dalam pahala orang berinfak, bersedekah itu seperti apa? Di dalam Al-Qur'an disebutkan kamatsalil habbah, seperti biji. Biji kemudian tumbuh ya, bercabang sampai 7 cabang, dan setiap cabangnya itu ada 100 butir lagi, alias apa? Pahala itu bisa kemudian ganjarannya berlipat-lipat, bahkan sampai enggak terhingga ya. Termasuk juga pahala orang yang bersabar itu dikatakan bighairi hisab, enggak ada batasannya. Itu kalau berbicara tentang pahala. Tapi kalau berbicara tentang dosa, itu setiap satu dosa ya dihitungnya adalah satu. Ini kan juga menunjukkan apa? Rahmat, karunia Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Allah itu menghendaki kebaikan untuk hambanya. Pingin hambanya itu semuanya masuk surga. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak pingin masuk surga, alias apa? Ya tadi mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti syaitan, ya, menjadi budaknya hawa nafsu, budaknya syaitan, sehingga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kandungan bab ya, nggak sampai 2 ya. Oke, insya Allah di kesempatan yang akan datang ini nanti berkaitan dengan nafsu juga atau jiwa ya. Jiwa nanti di situ ada yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, ada juga yang mengajak kepada keburukan. Ini termasuk apa namanya yang ada di dalam diri seorang hamba ya. Ya, hati atau jiwa di sini nanti ya. Gitu ya Bapak Ibu-ibu. Sudah jam 10 lebih. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini bisa diambil faedahnya, khususnya adalah kaitan dengan al-mizan tadi ya. Bahwasanya amal kita semuanya akan ditimbang, maka kita carilah sebanyak-banyaknya amal untuk menjadikan timbangan kebaikan kita itu nanti lebih berat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan juga perhatiannya. Semoga Allah balas dengan pahala yang besar yang berlipat ganda. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.